perempuan sholat di masjid menurut ulama 4 mazhab. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang perempuan sholat di rumah atau di masjid ya, gitu ya. Kalau sekarang kita membahas tentang kalau perempuan sholat di masjid, gitu ya, menurut ulama 4 mazhab itu bagaimana, gitu ya. Sebelumnya kita lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Lau anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seandainya, gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a ma'ah dasar nisa, melihat, gitu ya, menyaksikan apa yang terjadi, gitu ya, pada wanita pada zaman sekarang. Padahal zaman sekarang ini di masa Aisyah, di masa sahabah, di masa khairul qurun, sebaik-baik masa, gitu ya. Lamana ahunnal masajid, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Kama amuni asnisa ubani Israel, sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israel untuk pergi ke masjid. Ini pada khairul qurun, gitu ya, sebaik-baik masa aja Aisyah mengatakan seperti itu, apalagi masa kita sekarang ini, gitu ya, wallahu a'lam. Selanjutnya kita lihat dalam madhab Hanafi, Al-Marghinani, salah satu ulama dalam madhab Hanafi yang wafat pada tahun 593 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hidayah Syarhu Bidayatil Muftadi menyebutkan wayakrahu lahunna hudurul jamaat, dan makruh bagi wanita, gitu ya, untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Bagi wanita yang mana? Yakni asyabab, yakni syawabu minhunna, yakni wanita yang masih muda. Jadi wanita yang masih muda, yakrahu lahunna hudurul jamaat, makruh bagi mereka untuk pergi sholat berjamaah di masjid, gitu ya. Kenapa? Lima fihi min khawfil fitnah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Wala ba'sa lil ajuzi an takhruja fil fajri wal maghribi wal isya. Namun kalau wanita yang sudah senja, sudah sepuh, sudah tua, gitu ya, maka nggak apa-apa untuk pergi sholat berjamaah di masjid pada waktu fajar, pada waktu subuh, maghrib, dan isya. Wahada inda Abi Hanifah, dan ini merupakan pendapat dari Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Selanjutnya Al-Hattab Ar-Ru'aini, salah satu ulama dalam madhab Maliki yang wafat pada tahun 954 Hijriah, dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil menuliskan wa qad kariha Malik dzalika lisyabah. Imam Malik, gitu ya, Imam Malik bin Anas memakruhkan untuk pergi ke masjid bagi wanita yang masih muda, gitu ya. Wala'ala hadza huwal ma'hudu min amali sahabah, dan ini adalah perbuatan, gitu ya, dan ini adalah atas dasar perbuatan para sahabat. Jadi pada zaman sahabat, fala ya'rifu anna abqarahunna wa man dohahunna yakhrujna ilal masjid, karena pada zaman sahabat tidak diketahui nih ada wanita yang masih gadis ataupun wanita yang masih muda mereka pergi ke masjid, gitu ya. Ini Imam Malik menceritakan seperti itu. Walau kharaja jami'un nisa ulama la'annal masjidah. Jadi seandainya nih semua wanita yang muda, yang tua semuanya pergi ke masjid, maka akan penuh masjidnya dengan para wanita, gitu ya. Wa adal narijalu fi dzalika, dan akan menyamai jumlah laki-laki yang pergi ke masjid. Summa qala wa kharaja Abu Dawud an Ibnu Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang wanita untuk pergi ke masjid, gitu ya. Namun rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Wa hadza yaqtadi anna khurujahunna ilaiha jaiz. Ini menunjukkan bahwa wanita itu pergi ke masjid itu boleh, gitu ya. Wa tarakahu ahabbu ala maqalahu Malik fil Mukhtasar. Namun kalau tidak pergi ke masjid, meninggalkan untuk pergi ke masjid, maka itu lebih disukai sebagaimana perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Mukhtasar. Selanjutnya, Imam An-Nawawi, salah satu ulama dalam madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan, gitu ya, wa amman nisa'u fajama'atuhunna fil buyuti afdol. Adapun para wanita, jika mereka sholat berjamaah di rumah, maka itu lebih baik, gitu ya. Sebagaimana rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, gitu ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Adapun rumah-rumah, sholat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, bagi wanita. Fa'in aradatil mar'atu hudural masajid ma'ar rijal. Adapun jika seorang wanita itu ingin sholat berjamaah bersama para laki-laki di masjid, gitu ya.
Fa in kanat syabah au kabirah tushtaha, jika wanita ini adalah masih muda gitu ya, atau sudah tua namun masih menarik, masih cantik gitu ya. Kurihalahal hudura. Maka makruh hukumnya dia untuk pergi ke masjid gitu ya. Kalau masih cantik, masih menarik gitu ya, maka makruh hukumnya. Wa in kanat ajuzul la tushtaha lam yukrah. Namun jika wanita ini udah tua, udah nggak menarik lagi gitu ya, maka tidak dimakruhkan. Selanjutnya Al-Buhuti, salah satu ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 1051 Hijriah, dalam kitabnya Kasyaf Al-Qina menjelaskan watustahabbul jama'atul nisa. Disunahkan berjamaah bagi wanita idza jama'na munfaridatin anir rijal. Jadi disunahkan berjamaah bagi wanita jika sesama mereka, jamaahnya itu sesama wanita aja, munfaridatin anir rijal, yang enggak ada laki-laki. Jadi semua jamaahnya adalah perempuan gitu ya. Sawaun kana imamuhunna minhunna aula. Baik itu imamnya dari wanita, salah satu wanita tadi atau tidak gitu ya. Lifi li Aisyah wa Ummi Salamah, sebagaimana perbuatan Aisyah wa Ummu Salamah, yang mana mereka berdua adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yubahu lahunna huduru jama'atir rijal, dan dibolehkan bagi wanita tadi untuk hadir sholat berjamaah bersama laki-laki. Syaratnya adalah tafilatin ghairu mutatayyibatin. Jadi mereka syaratnya adalah yang pertama tidak pakai parfum gitu ya. Ini yuqalu tafilatil mar'atu tafalan min babi taiba idza asnat idza antana rihu halitar kitibi walidihani wa tafilat idza tatayyabat minal addadi wa dzakarahu fil hasyah bi idzni azwajihinna. Jadi yang ini panjang ini yuqalu ini sampai minal addad ini intinya dia tidak pakai parfum gitu ya. Dan selanjutnya yang pertama nggak pakai parfum, syarat kedua adalah bi idzni azwajihinna, harus izin suaminya jika sudah bersuami. Li'anna nisa kunna yahdurna ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Karena para wanita pun pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka hadir untuk sholat berjamaah wa fi sholatil kusuf, dan juga sholat kusuf, sholat gerhana. Yang mana kaunuhunna tafilatin li Allah yaftinna wa kaunuhu bi idzni azwajihinna, yang mana mereka nggak pakai parfum, jadi boleh ke masjid tapi nggak pakai parfum gitu ya. Kemudian dengan izin suaminya. Lima ya'ti annahu yahrumu khurujuha bi ghairi idzni zawjiha. Dan karena haram gitu ya bagi wanita untuk keluar ke masjid kalau tanpa izin suaminya. Wa yukrahu huduruha ay jama'atir rijal li hasna'in syabah aw ghairiha. Dan makruh hukumnya gitu ya, seorang wanita itu hadir sholat berjamaah bersama para laki-laki jika dia seorang yang cantik, masih muda gitu. Kalau masih muda, cantik itu hukumnya makruh gitu ya. Di annaha madinatal liftinan, karena bisa menyebabkan, dikhawatirkan menyebabkan fitnah. Wa yubahul huduru li ghairiha ay ghairil hasna. Namun kalau yang hadir itu wanita yang enggak cantik, maka hukumnya boleh gitu ya. Tafilatan ghairu mutatayyibatin bi izni zaujiha. Dengan tadi syarat tadi ya. Syaratnya adalah nggak pakai parfum sama dengan izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan boleh ke masjid, namun nggak boleh pakai parfum. Wa baituha khairun laha. Namun sholat di rumah itu lebih baik bagi wanita.